Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, di sini kita coba bahas soal fisika ya. Misalnya di sini ada sebuah pertanyaan tentang gerak jatuh bebas. Ya, soal ini biasanya soal umum ya, atau bahkan pernah keluar di UN gitu soalnya. Nah, misalnya sebuah kelapa dan buah mangga jatuh secara bersamaan dari ketinggian H1 dan H2 bila H1 berbanding H2 sama dengan 2:1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya kita gambarin dulu ya. Tadi di sini kita dijelaskan bahwasannya ada sebuah kelapa, ya, kelapa kemudian mangga gitu ya, pohon mangga dan kelapa gitu. Nah, di sini dijelaskan kalau seandainya ketinggiannya itu berbanding 2:1. Berarti dianggap kalau seandainya kelapanya itu lebih tinggi 2 kali lipat gitu ya dibandingkan dengan buah mangganya. Nah, misalnya di sini kita anggap buah kelapanya gitu ya, dan ini buah mangganya yang akan jatuh gitu. Kita coba gambarkan. Baik, nah tadi dijelaskan kalau seandainya tinggi dari buah kelapa itu 2 kali tinggi dari buah mangga. Nah, ini kita anggap kalau seandainya buah kelapa ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan buah mangga ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya ini merupakan gerak jatuh bebas ya, atau GJB. Nah, dalam GJB ada beberapa persamaan, yaitu T sama dengan akar 2 A per G. Ini satu persamaan ya. Atau ada persamaan pi, kecepatan ya, kecepatan akhirnya pi sama dengan akar 2 GH. Nah, dari soal tadi juga kita bisa lihat apa aja yang diketahui ya. Misalnya H1 banding H2 sama dengan 2:1, di mana H1 tadi kita anggap sebagai ketinggian pohon kelapa, H pohon kelapa, sedangkan H2 ketinggian dari pohon mangga. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu waktu. Perbandingan waktu, berarti waktu itu adalah T, yaitu perbandingan antara T1 atau T-nya kelapa dengan T2. Ini yang ditanya. Ini diketahui, ini ditanya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita bisa lihat dari persamaan yang ada dari gerak jatuh bebas itu sendiri gitu. Tadi kita lihat misalnya ada 2 persamaan di sini. Nah, kira-kira unsur mana yang memenuhi? Nah, untuk cepatnya kita lihat kalau seandainya di sini ditanya T, maka kita ambil persamaan yang ada memuat T-nya gitu, yang ada memuat ketinggiannya. Yaitu yang mana? Yang ini, persamaan yang atas ya.
Kalau sini nggak mungkin. Ini kalau sananya ditanya kecepatan gitu. Ini coba saya pindahkan tadi ya. Karena tadi kita menggunakan persamaan ini, kita tulis di sini ya. T sama dengan akar 2H T sama dengan akar 2H per G. Nah, kemudian karena ditanyanya adalah T1 banding T2, kita tulis lagi T1 banding T2 sama dengan, masukin nilai T-nya ya, berarti akar dari 2H1 ya per G berbanding akar dari 2H2 per G. Nah, perlu diingat bahwasannya yang namanya tempatnya sama, otomatis gravitasinya sama. Nah, dikarenakan gravitasi sama, G-nya nggak perlu lagi kita tinjau gitu ya. Bisa kita abaikan. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwasannya tadi H1 banding H2 itu 2 banding 1. Dikarenakan H1 banding H2 sama dengan 2 banding 1, maka H1 sama dengan 2H2. Ini tinggal dikali silang aja gitu ya. Nah, kita juga bisa bandingin kalau sananya H1 ini tingginya ini berbanding 2 kali ini tadi gitu. Itu bisa kita analogikan. Nah, kemudian langsung kita kembali. Bisa kita masukin ya T1 banding T2 tadi, di mana akar 2H1 yaitu akar 2, kemudian ingat H1-nya berapa? H1-nya 2H2, berarti kali 2H2. Ya, ini panjang ya akar ya. Berbanding T2-nya, yaitu T2-nya kita tetapin gitu ya. Akar 2H2. Dan G-nya udah kita abaikan karena sama. Teman-teman bisa lihat bahwasannya ini bentuknya ada yang sama nih. Nah, akar 2 kita pisahkan aja gitu ya, dikali akar 2H2 berbanding akar 2H2. Nah, kalau akar 2H2 berbanding 2 akar H2 itu kan sama. Bisa dianggap 1 banding 1. Nah, bisa dianggap 1 banding 1. Maka perbandingan T1 banding T2 adalah akar 2 dikali 1, maka tinggal akar 2 berbanding 1. Ini jawabannya teman-teman.
Dan itu jawabannya adalah C. Jadi apa jawabannya? C ya, C. Oke.